Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 1. Di sini akan dibahas tentang tugas kalian sehari-hari di rumah ya. Anak-anak, apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Tentu kalian tahu ya anak-anak. Mengapa sih kita perlu mengetahui alamat rumah kita? Nah, supaya kita jika ditanya oleh orang, kita bisa menjawab di mana alamat rumah kita dan kita mengetahui arah atau jalan menuju rumah kita. Coba kalian amati letak rumah Siti berikut ini. Kita akan mengamati Dena letak rumah Siti. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Nah, itu tadi kita mengetahui letak rumah Siti. Dari letak rumah Siti tadi, coba kalian jawab pertanyaan berikut berdasarkan bacaan tadi. Nomor 1. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Nomor 2. Siapakah yang tinggal di sebelah rumah Siti? Sebelah kiri ya. Nomor 3. Di manakah rumah Siti? Yang keempat, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Coba kalian jawab pertanyaannya. Nah, selanjutnya hubungkan dengan garis. Hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan. Sesuai berdasarkan Dena pada halaman 4 tadi. Ya, pada halaman 4 tadi adalah Dena rumah Siti. Yang pertama, rumah yang terletak di ujung kanan adalah. Kedua, di depan rumah Siti terdapat titik-titik. Yang ketiga, rumah yang terletak di ujung kiri adalah titik-titik. Yang keempat, rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Siti adalah. Nah, kalian tarik garis dan hubungkan dengan jawaban yang di sebelah kanan. Ongkos angkutan Siti ke sekolah adalah Rp1.000. Anak-anak pernah melihat uang Rp1.000 bukan? Ya, uang dibagi menjadi 2, yaitu uang kertas dan uang logam. Hari ini kita akan belajar mengenai uang logam. Uang logam paling kecil nilainya adalah Rp100, sedangkan yang paling besar nilainya adalah Rp1.000. Jadi, uang yang sekarang beredar di negeri kita ini adalah yang paling besar Rp1.000. Amati gambar berikut ini.
Ini gambar uang logam Rp100. Jika anak-anak menuliskan uang Rp100, cara menulisnya adalah Rp 100,00 dibaca Rp100. Gambar berikutnya, uang logam berapa ya? Ya, uang logam Rp200. Jika ditulis Rp 200,00 dibaca Rp200. Gambar berikutnya adalah uang berapa ini? Ya, uang logam Rp500. Jika ditulis Rp 500,00 dibaca Rp500. Uang terbesar dari uang logam adalah Rp1.000. Jadi ini nilainya paling besar dari uang logam lainnya. Jika ditulis Rp 1,0000 dibaca Rp1.000. Nah, itu tadi kita sudah mengenal macam-macam nilai uang logam. Sekarang kita membandingkan pecahan uang. Di sini ada 2 pecahan uang logam. Yang pertama adalah Rp1.000. Yang kedua adalah Rp500. Kita tulis dulu ya, yang ini 1.000, yang ini 500. Sekarang kita bandingkan. Nah, untuk membandingkan itu bisa diberi kata lebih dari atau lebih banyak, kurang dari atau lebih sedikit. Nah, 1.000 itu lebih banyak atau lebih besar dari Rp500 atau lebih sedikit dari Rp500? Maka kita simpulkan bahwa Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Contoh selanjutnya ada uang Rp200 dan uang Rp500. Jika dibandingkan, uang Rp200 itu lebih besar atau lebih kecil dari uang Rp500? Ya, lebih kecil. Maka kita simpulkan uang Rp200 itu lebih kecil dari uang Rp500. Nah, sekarang bagaimana cara mengurutkan pecahan tadi ya? Sekarang bagaimana ya cara mengurutkan pecahan uang? Tadi kita sudah belajar membandingkan pecahan uang. Sekarang kita akan belajar mengurutkan pecahan uang. Mengurutkan pecahan uang. Di sini Bunita punya 3 pecahan uang logam, yaitu uang Rp500, Rp100 dan Rp200. Nah, kita akan urutkan dari nilainya yang paling kecil. Mana nih anak-anak yang nilainya paling kecil? Ya, yang paling kecil adalah Rp100. Setelah Rp100 berapa ya? Ya, Rp200. Dan yang paling besar adalah Rp500. Jika diurutkan dari nilai uang yang paling besar adalah Rp500. Setelah Rp500,
Rp200. Setelah Rp200, iya, Rp100. Nah, itu tadi cara mengurutkan pecahan uang. Sekarang coba kamu urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Nomor 1. Ada pecahan uang logam Rp500, Rp100, dan Rp200. Nah, urutan nilai yang terkecilnya adalah nomor 2. Ada pecahan uang logam Rp200, Rp1.000, dan Rp100. Urutan nilai dari yang terkecilnya adalah nomor 3. Ada pecahan uang Rp100, Rp500, dan Rp200. Urutan nilai dari yang terkecilnya adalah nomor 4. Pecahan Rp1.000, Rp500, dan Rp100. Urutan nilai dari yang terkecilnya adalah, nah, bisa kamu urutkan pecahannya. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Nah, di sini kalian bisa belajar irama dan birama dengan tepukan tangan dan hentakan kaki. Jika ada tanda T, berarti kalian harus tepuk tangan. Jika ada tanda K, berarti kalian harus hentakan kaki. Jadi nanti kalian jika bertemu dengan TKK, berarti tepuk tangan, hentak kaki, hentak kaki. KTT berarti hentak kaki, tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, ini kalian belajar tentang ketukan birama. Nah, sekarang kita akan belajar tentang irama. Lakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini untuk mendapatkan irama. Di sini ada beberapa irama dapat digabungkan. Misalnya tek, tek, tong. Nah, bunyi tek itu dari 2 tongkat yang dipukulkan. Dan bunyi tong itu dari kentongan yang dipukul. Jadi nanti bisa tek, tek, tong, tek, tong, tek. Nah, itu bisa kamu bervariasi. Ada juga prok, prok, tuk. Nah, prok, prok itu bunyi tepuk tangan. Tuk itu bunyi kita pukul meja, tapi jangan keras-keras ya pukul mejanya. Nah, jadi kalian bisa mengkombinasikan sendiri beberapa irama tadi. Demikian pembelajaran kita di tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tombol tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.